Hello filmmakers, welcome to Daunet Media. Bersama gua Anjas Maradita nih. Hari ini gua tuh akan ngebahas sesuatu. Jadi minggu lalu itu gua dateng ke sebuah acara launching kameranya Sony. Dan langsung gua pinjem kedua kamera yang mereka launching. Nah yang ini adalah Sony A7C II. Nah ini adalah penerusnya yang dulu A7C yang versi 1. Dan yang ini adalah Sony A7CR. Nah ini agak unik, agak beda juga dari A7C II. Nah kira-kira apa sih yang unik dari kedua kamera ini? Tapi sebelumnya kita lihat dulu test footage-nya. Yang pertama kita akan bahas sensor. Bukan sensor gitu. Yang pertama kita akan bahas sensor kedua kamera ini. Nah, yang pertama A7C II nih. Ini tuh pakai 33 megapiksel BSI CMOS full frame sensor. Lalu untuk A7CR ini spesial nih. Ini pakai 61 megapiksel BSI CMOS full frame sensor. Oke, FYI, jadi A7C1 itu pakai 24 megapiksel. Itu aja udah detail. Apalagi A7C II yang udah pakai 33 megapiksel. Ditambah lagi A7CR yang udah pakai 61 megapiksel. Gila, itu bisa detail banget kalau misalnya ngefoto. Kalian foto kayak gini, kalian zoom, itu sampai mampus tetap tajam banget. Ini pakai lensa biasa aja udah pakai lensa makro. Non technical ya, non technical. Maksudnya detailnya. Komen lagi. Yang keren dari kedua kamera ini juga adalah kamera ini udah punya 759 EF point. Dan ini udah mencakup 94% coverage. Jadi hampir nggak ada area yang nggak masuk ke autofokusnya. Dan untuk yang A7CR ini udah punya 693 EF point. Dan ini tuh udah 79% dari seluruh area yang bisa di coverage. Selanjutnya, kedua kamera ini udah pakai Bayens XR processor. Dan ini tuh udah dioptimisasi pakai AI. Apa sih fungsi AI-nya? Fungsi AI-nya adalah untuk mendeteksi objek yang ada di frame kamera kalian. Kayak misalnya sebelumnya nih, fokus itu cuma ngira-ngira. Tapi kali ini, itu tuh bener-bener ngedeteksi objeknya itu apa, posisi mata di mana, bahkan sampai warna kulit kita itu apa. Dan AI-nya ini juga membantu untuk mendeteksi objek yang tadinya itu susah untuk ditangkap sama kamera. Kayak sebelumnya misalnya mobil, kereta, burung. Tapi sekarang udah kedeteksi dengan AI. Jadi autofocus atau misalnya fitur color-nya itu jadi jauh lebih optimal. Selain itu AI-nya juga punya human pose estimation. Artinya misalnya kalian lagi ngefoto orang gitu ya. Terus ada objek lewat atau orang lewat di depannya. Nah, si AI-nya itu bisa mempertahankan posisi objeknya yang memang kalian lagi mau foto. Jadi untuk kebutuhan sport atau action itu bisa jauh lebih optimal. Kalau di video gimana? AI di video ini juga bisa works ya guys. Ini tuh bisa ngedeteksi mata kayak mata manusia, mata binatang, atau mata burung. Yang sebelumnya ini tuh cuma bisa dilakukan di mode foto aja. Tapi sekarang udah bisa di mode video. Selanjutnya kita ngomongin satu fitur yang tadinya cuma ada di FX6, yaitu namanya EF Assist. EF Assist ini membuat perpindahan antara autofocus dengan manual focus itu bisa jadi sangat-sangat seamless. Mekanismenya gini, misalnya kita lagi nyalain autofocus, tapi kita pengen ganti ke objek fokus yang lain. Nah, kalau yang dulu kan kita harus pencet-pencet layar. Sekarang kita tinggal puter aja lensanya, lalu autofokusnya akan ngelanjutin ke objek yang mau kita fokusin. Dengan sistem hybrid ini, buat kalian yang suka manual fokus tapi fokusnya pengen jauh lebih akurat bahkan sampai ke mata, bisa dibantu sama fitur EF Assist ini. Mas, ngapain mas? 괜찮아. Mas, 괜찮아요. 괜찮아. lalu kamera ini juga punya yang namanya focus breathing compensation. Pernah nggak kalau misalnya kalian change fokus yang terlalu ekstrim, itu menghasilkan gerakan seperti zoom in zoom out. Nah, di sini itu udah nggak ada lagi karena udah ada fitur yang namanya breathing compensation ini. Kalau misalnya ngomongin kamera Sony, gue tuh selalu nganggep ini sebagai fitur unggulan salah satunya untuk videografi, yaitu stabilization, baik yang ada di body maupun yang ada di post productionnya. Kenapa gue bilang kedua kamera ini in-body stabilization-nya bagus banget? Karena ini tuh udah menggunakan 5-axis stabilization dengan rating 7 stop. Jadi hasilnya itu
ciamik banget. Ditambah lagi ini tuh natural, jadi nggak kayak ada jelo-jelo atau geradakan gitu ya. Ditambah kalau misalnya kalian finishing di Catalyst Browse, gila. Beneran, udah nggak perlu yang namanya gimbal lagi. Karena apa? Karena bahkan di editingnya ini menggunakan algoritma. Bukan pakai kira-kira gitu. Bener-bener pakai database yang ada di metadata kameranya. Untuk video tentang Catalyst Browse gue taruh di kolom description. Yang kemarin gue juga heran ketika gue record 4K kamera ini, kok bisa hasilnya lebih tajam? Ini tuh karena sebenarnya 4K-nya itu oversampled dari 7K. Jadi file 7K itu diekspornya jadi 4K. Jadi notes aja, untuk yang oversampling ini works-nya di 4K 30 fps. Tapi tetap untuk recordingnya ini tuh bisa 10-bit 420. Itulah alasan kenapa kamera ini bisa tajam banget di 4K-nya. Ini sebenarnya gue lagi nyari fitur gimana caranya gue bisa unlock ekspornya bisa di 6K. Siapa tahu bisa. Tapi ya pastinya udah dipikirin dari mereka kenapa nggak bisa ekspor 6K. Karena pastinya dengan body sekecil ini optimalnya untuk 4K. Lalu gimana dengan suhunya? Nah, dari segi suhu kamera ini, kedua kamera ini sebenarnya stabil. Asal kalian pakai di kondisi yang benar. Karena satu, ini kamera compact. Nah, ketika ngomongin kamera compact, idealnya tempat yang kalian pakai untuk syuting itu bukan siang-siang hari dijemur matahari rekam 4K. Ya udah, itu pasti treatment yang salah. Tapi untuk kondisi ideal outdoor, misalnya jam 4 sore ngerekam 4K, gue rasa ini memang hangat sedikit, tapi enggak panas sama sekali. Itu dari hasil yang gue tes sendiri. Bahkan ini tuh angetnya masih bisa dikompensasi banget. Bukan kayak kepanasan gitu. Kecuali kalian jemur siang-siang syuting ya. Coba aja cari kamera yang ada fan-nya, jangan kamera begini. Kalau A7CR, 4K 60 fps-nya itu cropnya 1,2. Tapi A7CR itu output HDMI-nya bisa raw 16 bit. Jadi kalian bisa record pakai Atomos. Lalu performance foto. Sebenarnya gue tuh udah nyiapin episode khusus untuk fotografi kedua kamera ini di Daunnet. Tapi nggak apa-apa, gue akan sebutkan garis besarnya. Yang pertama adalah FPS dari foto ini. Untuk A7C2, ini untuk fotonya bisa 10 FPS. Jadi kalian bisa ngeburst 10 foto per detik. Lalu untuk A7CR itu bisa 8 FPS. Kenapa cuma 8? Karena megapikselnya juga jauh lebih besar. Untuk A7C2, ISO-nya itu ada di 50 sampai 204.800. Jadi untuk low light ini kuat banget. Lalu untuk A7CR itu dari 50 sampai 102.400. Ini juga untuk low light cukup gila. Selanjutnya adalah user experience. Mana cocok buat mana, mana cocok buat mana. Kalau kalian sukanya hybrid, mau foto dan video dengan kualitas video yang optimal, kalian bisa pakai yang A7C2 ini. Karena secara spek juga gila juga. Dan juga fitur-fitur AI-nya yang udah ngebantu banget kalau kalian misalnya solo shooter atau misalnya kalian mau video untuk di grading ulang karena ini udah 10 bit. Ditambah juga dengan ukurannya yang sekompak ini. Tapi kalau misalnya kalian profesional fotografer atau hobi fotografi dengan sensor yang gila, nih pakai A7CR. Ini bener-bener nggak mengecewakan sama sekali kualitasnya. Tapi untuk videografi yang simple sampai medium, keduanya sama-sama oke banget. Lalu buat kalian yang pengen pegangannya lebih comfort, kalian tuh bisa pakai extension grip ini. Untuk pembelian di A7CR ini tuh udah dapat langsung ya, jadi include di pembeliannya. Tapi untuk A7C2 ini tuh dijual secara terpisah. Tapi asli, kalau pakai extension grip ini, jadi jauh lebih nyaman buat dipegang. Nah, tinggal kalian pilih tuh, mana yang cocok buat kalian. Oke, itu aja guys dari gua untuk episode kali ini. Thank you for watching and always, Alpha.